Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara sangat luar biasa, analisa harian kita dari market. Saya mengucapkan selamat buat Abri, karena setiap kali saya selalu salam komando. Makanya hari ini hari Dirgahayu Abri. Semoga Abri tetap jaya melindungi Indonesia terus. Ya dong, saya selalu bawa webinar saya atau membawakan analisa salam komando gini kan, berarti udah mirip seperti Abri. Oke, rekan trader, terima kasih rekan trader karena selalu bersama saya, dan terima kasih karena selalu bersama Amarket. Amarket selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader. Kita memberikan analisa, kita memberikan sinyal-sinyal, kita memberikan semuanya buat rekan trader. Tapi tugas Anda untuk menganalisa lagi dan mendapatkan sinyal atau hasil yang luar biasa buat trading rekan trader. Setiap sinyal yang diberikan oleh siapapun, malaikat pun kalau memberikan sinyal, kalau malaikat trading, itu rekan trader harus menganalisa lagi. Karena dalam pergerakan pasar itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik kemudian, 1 jam kemudian, kita tidak akan tahu rekan trader. Malaikat pun juga tidak akan tahu. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya analisa, setidaknya kita bisa memprediksikan apa yang terjadi dan kita bisa meminimalisir setiap langkah yang kita lakukan sehingga bisa memperoleh hasil yang maksimal. Saya udah seperti pemuka agama aja ya, memberikan saran. Gak apa-apa. Oke rekan trader. Rekan trader, seperti biasa kita akan memasuki analisa harian kita pada hari ini, dan di setiap analisa selalu akan ada judul-judul yang memberikan masukan terhadap trade yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada platform pada hari kemarin. Rekan trader lihat pada hari kemarin, kalau saya lihat di sini sudah pada hari kemarin kita lihat bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan setelah dia sempat melambung tinggi. Hari kemarin adalah hari pertama di mana setelah sekian lama ini dolar mengalami pelemahan ya. Dolar akhirnya mengalami pelemahan pada hari kemarin, dan kemarin itu dia sempat ditutup di posisi yang paling terendah, sempat menyentuh 106.230 dan ditutup di posisi 106.442. Euro Uncle Sam dolar, kita bisa lihat di sini bahwa Euro Uncle Sam dolar mengalami penguatan yang dahsyat. Dia sempat menyentuh 1.05.293 dan ditutup di seputaran 1.05000 ya, sekitaran situlah. Untuk pound sterling seperti yang lainnya mengalami penguatan dan dia sempat menyentuh 1.21773. Untuk gold, nah gold ini luar biasa. Gold pada prinsipnya rekan trader kemarin dia itu stagnan, udah 2 hari berturut-turut ya, dia agak sedikit mengambil posisi untuk mencoba naik lebih tinggi lagi, dan kemarin dia sempat menyentuh 1830. Hari ini pun juga dia coba, walaupun kemarin dia sempat menyentuh 1830 dan mengalami sedikit pelemahan. Dia sempat turun di 1813 tapi akhirnya ditutup di posisi 1820 ya. Kita akan lihat pergerakannya. Dan USD Yen Jepang, kita bisa lihat di sini bagaimana USD Yen Jepang kemarin dia stagnan, walaupun tendensi setelah kemarin dulu dia turun jauh banget. Kemarin dia mengalami penguatan, sempat menyentuh 149.300. Dia ditutup di seputaran 149.100. Nah, ini adalah data-data yang terjadi pada hari kemarin. Nanti setelah itu kita akan mencoba memprediksikan untuk hari ini ya. Nah, tapi sebelumnya mari kita masuk dulu di tema harian kita. Tema hari ini saya akan sedikit mengangkat, ini mana nih layar presentasinya, oke, tentang hal yang baru ya. Bukan hal yang baru sebenarnya, ya lama aja sih sebenarnya. Hari ini saya akan berbicara tentang dolar Amerika, di mana dolar merana, ya seperti lagu ya, dolar merana akibat imbal hasil obligasi yang melemah. Akibat hasil imbal obligasi yang melemah. Dan kalau kita lihat rekan trader, sebelum pembahasan ini mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada platform. Kita lihat rekan trader,
Sabar, saya coba lihat dulu. Sabar, saya coba. Ini dolar merana. Oke. Rekan trader, dolar merana kita bisa lihat juga karena banyak sikap yang terjadi, banyak keputusan yang terjadi, dan salah satu keputusan yang sangat luar biasa yang mempengaruhi pelemahan dolar adalah bagaimana kalender ekonomi fundamental yang dikeluarkan. Kita akan lihat fundamental yang terjadi kemarin dalam 1 minggu terakhir ini juga ya, kita lihat ya. Kita lihat untuk masalah fundamental, kalau di sini kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat mulai dari PMI manufaktur yang memberikan kekuatan di mana dolar naik. Selasa pun juga lowongan pekerjaan dia naik sebesar 9 juta, 9,6 juta hari kemarin, hari Rabu. Nah, ini perubahan tenaga kerja non pertanian ADB ini, inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa membuat dolar mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat pelemahan ini sangat wajar kan trader ya. Sangat wajar karena pelemahan ini pun juga dia ini menjelang berita-berita besar terutama yang akan terjadi nanti pada hari Jumat, non-farm payroll. Sikap ini adalah sikap hati-hati atau sikap yang diambil oleh pasar di mana pasar benar-benar wait and see apa yang terjadi. Kita tahu bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan ya tidak tertutup kemungkinan nanti akan terjadi juga. Kemarin kan tingkat suku bunga kan di hold ya, tapi kecenderungan hawkish itu sangat besar ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa peluang untuk menaikkan tingkat suku bunga juga ini sangat besar. Nah, kemarin saya sempat bilang tentang masalah non-farm payroll. Di sini kalau rekan trader lihat masalah non-farm payroll ini sangat kita bisa tebak ya rekan trader. Di sini non-farm payroll kan dibilang bahwa 163 ya. Intinya gini, kalau dia lebih rendah dari 163 itu kemungkinan atau dia menuju 200 lah. Kalau dia menuju 200, di bawah 200, artinya kemungkinan dovish akan terjadi. Dalam hal ini kenaikan tingkat suku bunga masih bisa direm ya, tidak dinaikkan. Akan tetapi kalau memang dia nanti menjadi 200, itu tidak ada pilihan lain. Kenaikan tingkat suku bunga sudah pasti akan dilakukan oleh the Fed. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi kemarin ya, kalau kita lihat pada platform apa yang terjadi kemarin ini adalah hal yang biasa, stagnan, tapi ini pun juga yang akan melandasi apa yang terjadi pada besok ya. Kita lihat apa yang terjadi kemarin, pelemahan merupakan sikap koreksi biasa sebelum dilanjutkan oleh data yang akan dikeluarkan pada non-farm payroll nanti. Hari ini berita gimana? Ada tentang pengangguran ya. Jadi kalau kita lihat pembukaan tadi dia sempat masuk pasar Asia dia turun, dia masuk pasar Eropa dia naik. Saya bisa bilang buat rekan trader semuanya bahwa hati-hati jangan sampai nanti masuk di pasar Amerika, kemungkinan dia bisa berbalik arah lagi dan dia akan mencoba turun kembali lagi ke 106. Dia akan mencoba turun lagi ke 106 karena kalau kita lihat secara garis besar pergerakan pasar kemungkinan untuk hari ini dia masih tetap stagnan dan dia akan mencoba bergerak antara 106 ini sampai 106.230 sampai titik maksimal itu di seputaran 106.685. Saya beranalisa bahwa hari ini data tentang pengangguran, data pengangguran ya, sabar saya lihat dulu. Ya, klaim pengangguran awal pada pukul 19.30. Saya bisa bilang bahwa klaim pengangguran awal pada pukul 19.30 ini merupakan data antara yang akan terjadi dan ini menurut saya bisa memberikan kekuatan terhadap pergerakan pasar. Saya bisa mencoba untuk menganalisa di sini. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar data ini bisa naik terus, dolar ini bisa naik terus sampai masuk di pasar Amerika dan dia bisa terbang sampai di 106.685 atau 106.803. Tapi setelah itu kita lihat besok. Kemungkinan besok tidak tertutup kemungkinan dolar Amerika bisa berbalik arah lagi menjadi loss, menjadi bearish. Oleh karena itu rekan trader,
sekali lagi saya bilang bahwa kejatuhan yang terjadi pada dolar dalam hari kemarin ya menuju hari ini, satu hari dia loss ya, satu hari dia mengalami bearish. Kejatuhan yang terjadi saya pikir itu adalah koreksi yang biasa sebelum dia akan mencoba ke level yang lebih tinggi lagi. Setelah masuk di non-farm payroll, kita akan melihat kemauan pasar seperti kayak gimana. Data yang dikeluarkan akan direaksi, akan ada reaksi dari pasar. Dan kita akan lihat kalau sempurna data akan lebih memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, artinya dolar Amerika akan naik terus ya. Oleh karena itu, terus rekan trader untuk menganalisa apa yang terjadi. Oke rekan trader, kita coba selesaikan tema kita. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Dan seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika rekan trader. Bagaimanakah indeks dolar Amerika? Pergerakannya kita lihat di sini. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa pergerakan indeks dolar Amerika pada saat ini dia mengalami sebenarnya tendensi bearish masih lebih kuat. Tapi kalau kita lihat seperti kayak gini ya, kalau saya lihat seperti kayak gini saya masih bisa beroptimal bahwa dia ini akan mencoba naik sampai di level yang paling tertinggi. Kalau saya bilangnya sabar, ini walaupun tendensi bearish, sabar saya ini dulu. Oke, sabar kan trader. Sini dulu. Kalau saya menganalisa dia ini masih bisa mempunyai peluang naik, dan menurut saya dia ini akan coba naik sampai level yang paling tertingginya itu di seputaran ini rekan trader 106.766. Wah ini 106.766. Sabar saya ganti ini dulu. Oke. Ya, dia akan coba sih, tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah saya bisa bilang bahwa dia bisa turun sampai level paling terendah di posisi 106.273. Saya berasumsi bahwa dia ini masih naik terus, dan nanti pembalikan arah itu akan terjadi setelah berita nanti malam. Oleh karena itu analisanya menurut saya dia akan mencoba antara 106.273 sampai 106.766. Oke, selanjutnya kita lihat di Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar? Kita lihat sama-sama rekan trader. Pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa Euro Uncle Sam Dollar masih memiliki tendensi bullish ya. Kekuatan bullish masih kuat. Kalau saya pikir ya, kalau saya ya, walaupun bullish ini masih ada, tapi saya berasumsi bahwa bullish pun ini kalaupun memang dia naik, kenaikan dia yang paling tertinggi itu sampai di posisi rekan trader 1.05255. Setelah itu dia akan turun, dan analisa saya kalaupun dia turun, pelemahan yang paling maksimal itu dia akan sampai di level sekitaran sini 1.04929. Oleh karena itu untuk pound sterling saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dia itu menurut saya dia akan bergerak di antara 1.04929 paling rendah sampai 1.05255. Selanjutnya pound sterling. Bagaimanakah arah pergerakan pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa pound sterling saat ini dia mengalami pergerakan yang signifikan, tapi menurut analisa saya tendensi bearish ini masih sangat kuat saja terjadi ya. Saya bisa bilang bearish ini masih bisa akan terjadi rekan trader. Saya bisa bilang dia akan mencoba turun sampai level paling terendah di posisi sini 1.21088. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa terjadi, dan tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level paling tertinggi di posisi 1.21678. Nah ini dia, kita lihat ya. Nah ini dia. Nah dia akan bergerak sekitaran situ ya rekan trader 1.21088 sampai 1.21678. Untuk gold, kita lihat gold rekan trader. Pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas bahwa gold ini dia kecenderungan naiknya itu masih malu-malu rekan trader, walaupun tendensi bullish masih ada dan masih bisa saja terjadi.
saya masih bisa bilang bahwa kalaupun bullish ini terjadi, dia akan coba naik sampai level yang paling tertinggi menurut saya itu di seputaran sini. Nah, 1831 itu ya, 1831. Dan sekali lagi hati-hati perlambatan atau pelemahan yang terjadi. Pelemahan bisa turun sampai 1817. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakan di hari ini antara 1817.15 sampai 1831.95. Jadi rekan trader sebenarnya kalau data yang saya bawakan ini, sebenarnya yang harus rekan trader lihat itu rekan trader ambil puncak atas dan puncak bawah dulu. Ya. Kalau setelah itu coba lihat analisa teknikalnya. Kalau memang dia udah sampai di puncak atas ya kemungkinan dia pasti akan turun. Memang trading ya paling bagus ya kita menentukan atas bawah, setelah itu ya udah kita akan tahu arah pergerakannya sampai di mana rekan trader. Tinggal kita mengambil posisi mana yang pas. Untuk mengambil posisi yang pas itu kan kita lihat dari banyak faktor. Selain teknikal kita lihat juga tentang fundamental yang terjadi. Tapi biasanya saya lebih berpatokan terhadap fundamental dan saya cocokkan itu dengan teknikal. Oke, selanjutnya USD Yen Jepang. Kita lihat bagaimanakah USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini dia pada prinsipnya tendensi dia ini sebenarnya masih kuat bearish ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya bisa bilang bahwa peluang penguatan masih bisa saja terjadi. Tapi saya masih bisa bilang dia bearish ini, bearish sebenarnya. Dia kalaupun dia naik level paling tertinggi itu sampai di 149.300, setelah itu dia turun. Dan kalau dia turun rekan trader, saya bisa bilang bahwa dia ini akan turun sampai level paling rendah itu di posisi 148.284. Oleh karena itu arah pergerakannya menurut saya dia akan coba di sekitaran sini antara 148.284 sampai 149.300. Oke, rekan trader, demikianlah analisa kita, analisa teknikal ya rekan trader ya. Tapi sebelum saya mengakhiri acara ini, saya sekali lagi mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader, kita adalah market dan ini adalah website market. Silakan rekan trader masuk di website kami, register, berjuanglah bersama kami, daftar trading bersama kami dan kami akan memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Dan jangan lupa subscribe channel Telegram kami, Market Indonesia, selalu akan ada sinyal-sinyal yang sangat luar biasa di sana. YouTube kami juga ada, semuanya tertera dengan lengkap di deskripsi pada channel ini. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.